Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agun Septian Dude dengan NIM 12 30 31 02 1040 dari Prodi Akidah Filsafat Islam. Saya di sini ingin menyampaikan materi presentasi yang berjudul Pendekatan Studi Agama secara Komparasi. Pendahuluan. Agama merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan manusia yang berperan sebagai pedoman hidup, sumber nilai moral, dan fondasi spiritual, namun sering dengan keragaman budaya, sejarah dan geografis agama-agama di dunia berkembang dengan ciri khas dan ajaran yang beragam. Oleh karena itu, diperlukan suatu cara untuk memahami agama secara lebih adil, terbuka, dan ilmiah. Pendekatan komparatif dalam studi agama hadir sebagai salah satu metode yang digunakan untuk mempelajari dan membandingkan agama-agama tersebut secara sistematis. Dengan pendekatan ini, kita dapat menemukan persamaan nilai-nilai universal, mengenali perbedaan ajaran, serta memahami hubungan antara satu agama dengan agama lainnya. Melalui kajian komparatif, diharapkan lahir sikap toleransi antara umat beragam dan terbuka terhadap perbedaan, tanpa harus mengorbankan keyakinan masing-masing. Kajian ini untuk mencampurkan ajaran agama, melainkan sebagai sarana untuk memperluas wawasan keagamaan dan mempererat hubungan kemanusiaan. Terus kemudian tentang pengertian. Pengertian pendekatan komparatif dalam studi agama adalah metode atau cara untuk mempelajari agama-agama yang ada di dunia dengan cara membandingkan satu agama dengan agama lainnya secara sistematis, terstruktur, dan ilmiah. Fokus utama dari pendekatan ini adalah untuk menemukan persamaan, perbedaan, dan keterkaitan antar ragam, baik dalam hal keyakinan, doktrin, ritual keagamaan, pandangan hidup maupun struktur sosial dan budaya yang melingkupi agama tersebut. Pendekatan ini lahir dari kesadaran bahwa agama-agama besar di dunia memiliki warisan ajaran dan tradisi yang beragam, yang jika dikaji secara mendalam akan menunjukkan adanya benang merah nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal. Dengan membandingkan ajaran agama secara ilmiah, bukan hanya akan memperluas pemahaman terhadap agama lain, tetapi juga menumbuhkan sikap toleransi, saling menghormati, dan menghindari prasangka buruk terhadap agama lain. Terus kemudian lanjut tujuan. Di sini tuh tujuan ada 5. Yang pertama, memperluas wawasan keagamaan, menemukan persamaan nilai-nilai universal. Yang ketiga, membantu dialog antar umat beragam. Yang keempat, meningkatkan sikap toleransi. Dan yang kelima, menghindari sikap fanatisme berlebihan. Baik, kita yang masuk yang pertama. Yang pertama, memperluas wawasan keagamaan. Membantu seseorang memahami berbagai sistem kepercayaan dan praktik keagamaan yang ada di dunia. Tidak hanya memahami agamanya, berbagai sistem kepercayaan dan praktik tidak hanya memahami agamanya sendiri, tetapi juga mengetahui keyakinan orang lain secara objektif dan ilmiah. Yang kedua, menemukan persamaan nilai-nilai universal. Mengungkap nilai-nilai kebaikan yang bersifat universal, seperti kejujuran, kasih sayang, keadilan, dan penghormatan terhadap sesama. Menunjukkan bahwa meskipun bentuk lahiriah agama berbeda, substansi nilai kemanusiaannya sering kali sama. Yang ketiga, membantu dialog antar umat beragam. Membantu dialog antara umat beragama menjadi dasar bagi terbangunnya dialog yang sehat antara umat beragama, mengurangi prasangka, stereotip negatif, dan fanatisme sempit terhadap penganut agama lain. Terus yang keempat, meningkatkan sikap toleransi. Membiasakan diri untuk menghargai perbedaan tanpa harus mengorbankan keyakinan pribadi. Melatih sikap terbuka terhadap keragaman, baik dalam aspek teologi, ibadah, maupun tradisi budaya keagamaan.
Terus yang kelima, menghindari sikap fanatisme berlebihan, mencegah sikap eksklusif yang menganggap hanya agama sendiri yang benar dan menganggap rendah agama lain. Melatih sikap inklusif dan saling memahami perbedaan sebagai realitas kehidupan sosial. Terus lanjut. Kemudian tentang ciri-ciri pendekatan komparatif dalam studi agama. Yang pertama, bersifat analitis dan sistematis. Pendekatan ini dilakukan secara metode yang runtut dan logis, bukan berdasarkan opini atau prasangka pribadi. Mengkaji agama secara menyeluruh dari aspek doktrin, ibadah, kitab suci, hingga budaya. Yang kedua, mengutamakan perbandingan. Fokus utama pendekatan ini adalah membandingkan dua atau lebih agama dalam aspek-aspek tertentu sebagai teologi, etika, ritual, sejarah, dan pengalaman keagamaan. Yang ketiga, menghindari penilaian subjektif. Tidak bertujuan untuk menghakimi benar atau salahnya suatu agama, bersifat deskriptif dan objektif, bukan apologetif atau dakwah. 4. Berlandaskan data dan sumber asli. Mengacu pada teks-teks suci, ajaran resmi, serta praktik keagamaan dari masing-masing agama, bukan sekadar pandangan luar atau prasangka. 5. Menutup terhadap keberagaman, menerima bahwa setiap agama memiliki keunikan dan konteks sejarah sendiri, tidak memaksakan keragaman, tetapi juga menghargai perbedaan. Yang keenam tuh ada multidisipliner, menggabungkan bagian pendekatan lain seperti sejarah, antropologi, sosiologi, psikologi, bahkan filsafat untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh. Yang ketujuh, mendorong dialog dan toleransi, bertujuan mendorong saling pengertian antara umat beragama, bukan menciptakan pertentangan atau perpecahan. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.